Kami dari kelompok satu, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan materi decoder dan encoder pada rangkaian kombinasional. Baik, perkenalkan nama saya Kade Adika Nanda Aryana dengan NIM belakang 015. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi decoder terlebih dahulu. Decoder ini merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah satu kode menjadi data aslinya. Decoder sendiri adalah kebalikan dari encoder itu. Nah, decoder adalah rangkaian kombinasi akan memilih salah satu keluaran sesuai dengan konfigurasi input dan menyederhanakan input yang masuk ke biner agar lebih mudah dipahami outputnya desimal atau oktal dan lain-lainnya. Mengonversi n input dan dikeluarkan ke dalam bentuk 2 pangkat n, output menjadi jumlah masukan input lebih kecil dari jumlah keluaran output. Banyaknya yang digunakan untuk data multiplexing, 7 segment display maupun memory addressing decoding. Dapat juga dibangun menggunakan AND dan OR gate atau gerbang logika AND dan OR. Biasanya hanya satu output aktif high atau low dari banyaknya input yang diberikan. Nah, kita lanjut ke materi 1 to 2 decoder. Pada tabel kebenarannya, di sini terdapat satu input dan dua output. Nah, kenapa demikian? Karena di inputnya itu sama dengan n, kemudian outputnya itu menggunakan rumus 2 pangkat n atau 2 pangkat 1. Jadinya dua output di sini. Nah, yaitu ada Y0 dan Y1. Nah, jika A-nya sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan 0. Jika A yang sama dengan 1, maka Y0-nya adalah 0 dan Y1-nya adalah 1. Nah, kemudian lanjut ke fungsi keluarannya, yaitu Y0 sama dengan A negasi dan Y1 sama dengan A. Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan satu input dan dua output. Maka kita bisa membuat rangkaiannya seperti ini. Misalkan A di sini, jika kita mau Y1, maka langsung saja Y1 itu representasi dari nilai A itu sendiri. Lalu Y0 itu kebalikan dari A, lalu tambahkan gerbang logika NOT. Maka kita inversekan jika misalkan A sama dengan 0, maka menjadi 1. Jika A-nya 1, maka akan menjadi 0. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kondisi ketika inputan sama dengan 0. Nah, itu kan bisa dilihat A-nya sama dengan 0. Kemudian, maka Y1-nya itu adalah nilai A-nya itu sendiri. Kemudian, kenapa Y0-nya itu 1? Karena di gerbang logika NOT itu, Y0 dinotkan maka akan menjadi 1. Nah, kemudian contoh yang kedua, kondisi ketika inputan sama dengan 1. Nah, itu kan bisa dilihat A sama dengan 1. Kemudian dinotkan 1 akan menjadi 0 karena diinversekan. Kemudian yang Y1 itu adalah nilai dari A itu sendiri, maka jadinya 1. Nah, di sini kita lanjut ke 2 to 4 decoder. Nah, kita bisa lihat di sini, maka n-nya sama dengan 2 dan menggunakan rumus 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya yaitu 4. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi, inputannya terdapat 2 yaitu A dan B dan outputnya terdapat 4. Maka yang output yang dipakai adalah Y0, Y1, Y2 dan Y3. Nah, kita bisa lihat di sini fungsi keluaran Y0, maka peta koordinatnya dari Y0 ini karena di A dan B-nya itu adalah 0, maka posisi letak titik yaitu di 0 dan 0. Maka Y0 sama dengan A negasi dan B negasi. Kemudian fungsi keluaran Y1 ya di sini kita bisa lihat A-nya itu adalah 0 dan B-nya itu adalah 1. Maka kita bisa lihat di sini yakni letak A-nya di 1, kemudian B-nya di 0. Maka yaitu A negasi dan B. Kemudian fungsi keluaran Y2, di sini kita bisa lihat A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 0. Maka di sini kita bisa lihat A-nya di 1 dan B-nya di 0. Maka Y2 sama dengan A, B negasi. Kemudian kita lihat fungsi keluaran Y3. Di sini
di inputnya A dan B, keduanya 1, maka kita bisa lihat di sini di peta Karnath, yakni letak titiknya yakni di 1 dan di 1. Maka Y3 sama dengan A, B. Nah, jadi kesimpulannya yakni fungsi keluarannya yakni Y0 sama dengan A negasi, B negasi, Y1-nya yakni A negasi, B, Y2 sama dengan A, B negasi, Y3 sama dengan A, B. Nah, kita bisa lihat di sini, yakni di sini decodernya 2 to 4 menggunakan inputan A dan B, dan kemudian menggunakan 4 output, yakni Y0, Y1, Y2, dan Y3. Nah, kita bisa lihat contoh prosesnya seperti ini. Nah, yang A nilainya 0 dan yang B nilainya 0. Nah, kita ambil inputannya yakni A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Nah, ini diproses pada saat di gerbang logika NOT itu tuh bakal 0 itu akan diinverskan menjadi 1, dan di B juga 0 itu akan menjadi 1. Nah, kemudian 1 dengan 1 di N kan akan menjadi 1. Maka Y0-nya sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut ke D1. Di sini inputannya sama, yaitu 0 dan 0. Kemudian turun. Di sini nilainya 0 dan di A0-nya maka turun, diinverskan, maka di sini nilainya 1. Nah, kemudian 1 dan 0 di N kan maka menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian di sini A1-nya sama dengan 0 turun ke bawah. Kemudian A0-nya di sini melewati gerbang logika NOT lagi, kemudian diinverskan menjadi 1. Nah, kemudian 1 dan 0 di N kan maka menghasilkan D2-nya sama dengan 0. Nah, kemudian A0-nya turun langsung ke bawah, maka menghasilkan nilai 0 di sini. Kemudian A1-nya turun ke bawah, maka menghasilkan nilai 0, maka 0 dan 0 di N kan, maka D3 sama dengan 0. Nah, kita bisa ambil contoh lainnya, yaitu ketika kondisi inputan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, di sini akan menghasilkan seperti tadi prosesnya, yakni 1, Y0-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 0, dan Y3-nya sama dengan 0. Nah, jika kondisi ketika inputan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka outputnya yang terhasilkan yakni Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, dan Y3 sama dengan 0. Nah, di sini ketika kondisi inputan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Nah, jadi output yang terhasilkan yakni Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0. Nah, kemudian kondisi ketika inputan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka output yang terhasil adalah Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1. Perkenalkan, nama saya Iwan Eka Darmayasa dengan NIM akhir yaitu 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 to 8 decoder. Seperti dilihat pada layar, dapat dilihat tabel kebenaran, terdapat 3 input dan 8 output. Terdapat 3 input yaitu A, B, C, dan output Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Di sini yang pertama yaitu keluaran Y0. Dapat dilihat pada tabel keluaran Y0, targetnya itu yaitu pada inputnya itu adalah ABC yang bernilai A-nya itu 0, B-nya itu 0, dan C-nya itu 0. Jadi dapat dilihat pada peta key map-nya atau peta Karnath-nya, titiknya itu berada pada 0, 0, dan 0.
Jadi eh, fungsi dari Y0 ini adalah A negasi, B negasi, dan C negasi. Selanjutnya yaitu pada target Y1. Dapat dilihat tabel kebenaran pada input Y1 yaitu pada A itu 0, pada B itu 0, dan pada C itu 0. Jadi dapat disimpulkan peta Carnotnya atau key map-nya B, C-nya berada pada 01 dan A-nya berada pada 0. Jadi dapat didapatkan fungsinya yaitu Y1 sama dengan A negasi, B negasi, dan C. Selanjutnya ada keluaran Y2. Pada keluaran Y2 ini, tabel kebenaran inputnya yaitu A-nya itu 0, B-nya itu 1, dan C-nya itu 0. Dapat dilihat pada peta Carnot-nya atau key map-nya, B-nya itu berada pada posisi 1, C-nya itu berada pada posisi 0, dan A-nya itu berada pada posisi 0. Jadi didapatkan Y2 itu sama dengan A negasi, B, dan C negasi. Selanjutnya ada pada fungsi keluaran Y3. Pada Y3 ini, input pada tabel kebenarannya yaitu terdapat pada A-nya itu 0, B-nya itu 1, dan C-nya itu 1. Jadi didapatkan key map-nya yaitu B dan C-nya pada posisi 1, 1, dan A-nya itu pada posisi 0. Jadi didapatkan Y3 itu sama dengan A negasi, B, dan C. Selanjutnya ada fungsi keluaran Y4. Dapat dilihat pada tabel kebenarannya. Input A, B, C-nya yaitu A-nya itu 0, B-nya itu 1, dan C-nya itu 1. Maaf. A-nya itu 1, B-nya itu 0, dan C-nya itu 0. Jadi didapatkan pada peta Carnot-nya yaitu dilihat saat A-nya itu 1 dan B, C-nya itu 0. Jadi didapatkan fungsi sebagai berikut yaitu Y4 sama dengan A, B negasi, dan C negasi. Selanjutnya ada fungsi keluaran Y5. Pada keluaran Y5 ini, tabel kebenaran inputnya yaitu A-nya itu 1, B-nya itu 0, dan C-nya itu 1. Dapat dilihat pada peta Carnot-nya yaitu B, B-nya 0, C-nya 1, dan A-nya 1. Dan jadi didapatkan fungsi sebagai berikut yaitu Y5 sama dengan A, B negasi, dan C. Selanjutnya ada keluaran Y6. Keluaran Y6 input pada tabel kebenarannya yaitu A-nya 1, B-nya 1, C-nya itu 0. Jadi didapatkan peta koordinat sebagai berikut. Jadi fungsinya yaitu Y6 sama dengan A, B, C negasi. Selanjutnya ada keluaran Y7. Keluaran Y7 merupakan keluaran terakhir pada 3-8 decoder. Dapat dilihat tabel kebenaran pada keluaran Y7 yaitu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Sehingga didapatkan key map-nya sebagai berikut. Sehingga fungsinya yaitu Y7 sama dengan A, B, C. Nah,
Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan fungsi keluaran pada 328 decoder sebagai berikut. Y0 itu sama dengan A negasi, B negasi, dan C negasi. Selanjutnya, Y1 itu sama dengan A negasi, B negasi, dan C negasi. Selanjutnya, Y2 itu sama dengan A negasi, B, C negasi. Selanjutnya, Y3 sama dengan A negasi, B, C. Selanjutnya, Y4 itu sama dengan A, B negasi, C negasi. Selanjutnya, Y5 itu sama dengan A, B negasi, A, B negasi, dan C. Selanjutnya, Y6 sama dengan A, B, C negasi. Dan yang terakhir, ada Y7 sama dengan A, B, C. Dan ilustrasi dari 3 true decoder dapat kita lihat sebagai berikut. Ini didapatkan dari 2 pangkat N. Jadinya 2 pangkat 3 A, B, C-nya ini akan menghasilkan 8 output, yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Baik, saya Ana Agung Sagung Mas Ayu Laksmi Dewi dengan di belakang 003 akan menjelaskan mengenai rangkaian kombinasional rangkaian 328 decoder. Ini ketika kondisi inputnya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, maka menghasilkan output Y0 sama dengan 1, dan Y1 sama dengan Y7 menghasilkan output 0. Dapat dilihat pada rangkaian ini, input untuk A-nya sama dengan 0, dinotkan menjadi 1, input B sama dengan 0, dinotkan menjadi 1. Lalu kita AND-kan, mendapatkan nilai 1, dan di AND-kan lagi dengan input C yaitu 0 yang telah dinotkan menjadi 1. Lalu di AND-kan menghasilkan output Y0 sama dengan 1. Lalu pada kondisi inputnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, maka menghasilkan output Y1 sama dengan 1. Sedangkan Y0, Y2, Y3, dan seterusnya sampai dengan Y7 menghasilkan output 0. Dapat dilihat pada rangkaian ini, di sini inputnya yaitu input A-nya 0, dinotkan menjadi mendapat nilai 1. Lalu input B-nya 0, dinotkan mendapatkan nilai 1. Lalu di AND-kan mendapatkan nilai 1. Lalu di AND-kan lagi dengan input C yaitu 1, mendapatkan nilai 1. Sehingga Y1 mendapatkan nilai 1 dan yang lainnya menghasilkan nilai 0. Lalu kondisi ketika inputnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka menghasilkan output Y2 sama dengan 1. Sedangkan Y0, Y1, Y3, sampai dengan Y7 menghasilkan output 0. Dapat dilihat pada rangkaian ini. Yang pertama yaitu input A-nya sama dengan 0, dinotkan mendapatkan nilai 1. Input B-nya sama dengan 1. Lalu kita AND-kan mendapatkan nilai 1. Lalu di AND-kan lagi dengan input C yaitu 0, dinotkan mendapatkan nilai 1. Setelah di AND-kan menghasilkan nilai 1 pada Y2. Lalu selanjutnya kondisi ketika input A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Maka menghasilkan outputnya yaitu Y3 sama dengan 1, sedangkan Y0, Y1, Y2, Y4, sampai Y7 menghasilkan output 0. Dapat kita lihat pada rangkaian ini, yaitu input A-nya sama dengan 0, dinotkan, mendapatkan nilai 1, lalu input B-nya sama dengan 1, lalu di AND-kan menghasilkan nilai 1,
Lalu di-N-kan lagi dengan input C sama dengan 1. Maka mendapatkan hasil 1 pada Y3. Lalu selanjutnya kondisi ketika inputnya adalah A1 sama dengan 1, A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Maka menghasilkan output Y0, Y1, Y2, Y3, Y5, Y6, Y7 sama dengan 0. Dan Y4 saja yang menghasilkan output 1. Dapat dilihat pada rangkaian ini. Nah, inputnya yaitu A sama dengan 1, lalu input B-nya sama dengan 0, dinotkan, mendapatkan nilai 1. Lalu kita N-kan, maka menghasilkan nilai 1, dan di N-kan lagi dengan input C-nya yaitu 0, dan dinotkan, mendapatkan nilai 1. Lalu di N-kan hasilnya yaitu 1 pada Y4. Selanjutnya, apabila kondisi inputnya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1, maka menghasilkan output Y5 sama dengan 1, sedangkan yang lainnya menghasilkan output 0. Dapat kita lihat pada rangkaian ini, input A-nya sama dengan 1, lalu input B-nya sama dengan 0, dinotkan, menghasilkan nilai 1, lalu di N-kan, maka mendapatkan nilai 1. Input C-nya di sini 1, dan di N-kan dengan 1 yang tadi, maka menghasilkan output 1 pada Y5. Lalu selanjutnya, apabila kondisi inputnya itu A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka menghasilkan Y6 sama dengan 1, sedangkan yang lainnya menghasilkan output 0. Dapat kita lihat pada rangkaian ini pada Y6, yaitu di sini input A-nya sama dengan 1, input B-nya sama dengan 1, kita N-kan menghasilkan nilai 1. Lalu kita N-kan dengan output C-nya 0 yang sudah dinotkan, mendapatkan nilai 1. Setelah di N-kan, maka kita akan mendapatkan hasil 1 pada Y6. Selanjutnya, pada Y7, yaitu kondisi ketika inputnya A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Maka akan menghasilkan output Y7 sama dengan 1, sedangkan Y0 sampai dengan Y6 itu menghasilkan output 0. Dapat dilihat di sini pada rangkaiannya. Di sini input A-nya sama dengan 1, input B-nya sama dengan 1, kita N-kan, maka mendapatkan nilai 1, lalu kita N-kan lagi dengan input C-nya sama dengan 1. Maka di sini mendapatkan hasil 1 setelah di N-kan pada Y7. Y7 menghasilkan output 1. Baik, perkenalkan nama saya Satya dengan NIM belakang 027 dari kelompok 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 8-3 encoder. Nah, di sini sudah tersedia tabel kebenarannya yang dimana terdiri dari input dan juga output. Nah, input ini terdiri dari 8 bilangan oktal yang dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya sampai dengan angka 7. Dan outputnya kita lambangkan dengan angka huruf X, Y, dan juga Z. Yang dimana I0 ini adalah 1, I1-nya ini adalah 1, I2-nya ini adalah 1, dan I3 ini adalah 1, I4-nya adalah 1, I5-nya di sini kita lihat 1, I6, 1, dan I7-nya ini adalah 1. Selanjutnya, yang dimana jika I0 ini adalah 1, ini akan menghasilkan output X, Y, Z ini adalah 0. Ketiganya 0. Selanjutnya, jika I1-nya ini adalah 1, akan menghasilkan output X, Y, Z. X, Y ini bernilai 0 dan Z bernilai 1. Jika
I21 akan menghasilkan output X sama dengan 0, Y1 dan Z adalah 0. Jika I ini adalah 1, maka akan menghasilkan output X0, Y1, Z1. Jika ini I4 adalah 1, itu akan menghasilkan output X1, Y0, dan Z0. Jika I5 ini adalah 1, maka akan menghasilkan X1, X itu adalah bernilai 1, Y bernilai 0, dan Z adalah bernilai 1. Jika I6 ini bernilai 1, maka X ini akan bernilai 1, Y juga akan bernilai 1, dan Z ini akan bernilai 0. Jika I7 bernilai 1, maka outputnya adalah XYZ akan bernilai 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari fungsi boolean atau fungsi keluaran dari tabel kebenaran berikut. Nah, kita dimulai dari output X. Di sini kita akan menggunakan angka-angka yang hanya bernilai 1 saja. Yang angka bernilai 0 ini tidak kita gunakan. Angka 1 ini kita bisa lihat ke samping. Ini adalah I4. Berarti kita tulis I4 ditambah dengan, kita lihat ke samping lagi, I5 ditambah dengan I6 ditambah dengan I7. Berarti fungsi boolean atau OR dari X ini adalah I4, I5, I6, dan I7. Selanjutnya sama juga seperti dengan Y. Kita hanya menggunakan angka-angka yang bernilai 1 saja. Dan caranya juga sama untuk seperti di X tadi. Jadi kita mendapatkan hasil Y sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I6 ditambah I7. Dan Z-nya adalah I1 ditambah I3 ditambah I5 dan ditambah dengan I7. Nah, ini adalah gambarannya, ini adalah inputannya I0 sampai dengan 7 dan ini adalah outputnya X, Y, dan juga Z. Oke, kita akan langsung next ke rangkaiannya. Rangkaian 8 to 3 encoder yang dimana kondisi ketika menginputnya ini I0 ini adalah 1 dan I1 sampai dengan 7 ini bernilai 0 dan akan menghasilkan outputnya itu adalah X, Y, Z akan bernilai 0. Nah, kita lihat pada rangkaian I0 tidak tersambung pada gerbang manapun. Hal ini karena I sama dengan 0 tidak akan berpengaruh pada output. Maka output akan tetap 0, Y 0, X 0, dan Z 0. Nah, kita lanjut pada rangkaian selanjutnya. Ini adalah kondisi ketika menginput I1 bernilai 1 dan akan menghasilkan output X sama dengan 1, YZ akan bernilai 0. Nah, kita lihat pada rangkaian I sama dengan 1. I sama 1 akan masuk ke gerbang OR bersamaan dengan I3 yang akan menghasilkan arus yang kemudian akan masuk lagi ke gerbang OR bersama dengan I5. Dan yang terakhir akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7 sehingga akan memberikan output X ini adalah 1. Jadi kita next ke rangkaian selanjutnya. Ini adalah kondisi ketika input I2 bernilai 1 dan I0, I1, I3, I4, 5, 6, dan 7 ini bernilai 0 dan akan menghasilkan output X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Nah, kita lihat langsung pada rangkaiannya. Input masuk dari I2 akan masuk ke gerbang OR bersamaan dengan I3 yang akan menghasilkan arus yang kemudian akan masuk lagi ke gerbang OR bersamaan dengan I6 dan yang terakhir akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7 sehingga akan memberikan output Y sama dengan 1. Oke, kita langsung lanjut ke rangkaian berikutnya. Ini adalah ketika kondisi input I3 sama dengan 1 dan
yang lainnya bernilai 0 akan menghasilkan output X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Nah, kita langsung lanjut aja ke rangkaiannya. Input masuk dari I3 akan masuk ke gerbang OR bersamaan dengan I2 yang akan menghasilkan arus. Nah, yang kemudian arus ini akan masuk lagi ke gerbang OR bersamaan dengan I6 dan yang terakhir akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7 sehingga akan memberikan output Y sama dengan 1, X sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Ini adalah kondisi ketika input I4 adalah 1 dan I lainnya 0 dan akan menghasilkan output X, Y bernilai 0 dan Z-nya bernilai 1. Kita langsung lanjut aja ke rangkaiannya. Input masuk dari I4 akan masuk ke gerbang OR bersamaan dengan I5 yang akan menghasilkan arus yang kemudian akan masuk lagi ke gerbang OR bersamaan dengan I6 dan yang terakhir akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7. Nah, sehingga akan memberikan output yaitu Z bernilai 1. Kita lanjut lagi ke rangkaian berikutnya. Ini adalah kondisi ketika input I5 bernilai 1. Itu akan menghasilkan output X1, Y0, dan Z1. Kita lihat pada rangkaian berikut ini. Input ini masuk dari I5 akan masuk ke gerbang OR bersamaan dengan I4 yang akan menghasilkan arus yang kemudian akan masuk lagi ke gerbang OR bersamaan dengan I6. Dan yang terakhir akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7. Dan akan menghasilkan Z sama dengan 1. Untuk alur yang kedua, I5 akan masuk ke gerbang OR. Kemudian akan masuk lagi ke gerbang OR bersamaan dengan I7 dan menghasilkan X sama dengan 1. Sehingga akan memberikan output yaitu X bernilai 1 dan juga Z bernilai 1. Oke, kita langsung lanjut ke rangkaian jika I6 ini bernilai 1. Itu akan menghasilkan output di mana Y akan bernilai 1, Z akan bernilai 1, dan X-nya akan bernilai 0. Nah, kita langsung lanjut aja pada rangkaian. Untuk I6 akan melalui dua jalur. Ini I6 akan melalui dua alur. Alur yang pertama akan masuk ke gerbang OR dan akan menghasilkan arus yang kemudian akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7 dan akan menghasilkan Y sama dengan 1. Untuk alur yang kedua, I6 ini akan masuk ke gerbang OR yang menghasilkan arus yang kemudian akan masuk kembali ke gerbang OR yang kemudian akan masuk kembali ke gerbang OR bersamaan dengan I7 dan menghasilkan Z sama dengan 1. Maka dari itu hasil outputnya adalah Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Nah, kita langsung lanjut kepada rangkaian yang terakhir itu jika kondisi ketika input I7 itu bernilai 1. Nah, itu akan menghasilkan output X, Y, Z itu akan bernilai 1. Untuk I7 ini akan melalui satu alur yang dimana I7 akan masuk ke gerbang OR, ini gerbang OR, yang menghasilkan output berupa Z sama dengan 1, X sama dengan 1, dan Y juga sama dengan 1. Perkenalkan, saya Arvina dengan NIM belakang 006. Di sini saya akan bahas implementasi dari rangkaian. Di mana contoh yang saya ambil adalah rangkaian decimal number to binary code decimal atau yang untuk selanjutnya akan saya sebut dengan BCD. Baiklah, kita langsung saja. Decimal to BCD encoder. Jadi di sini kita disediakan tabel kebenaran, di mana tabel kebenaran ini memiliki input berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dengan BCD outputnya ada A3, A2, A1, dan A0. Karena kita bicara tentang desimal dan biner, tentu kita tidak akan jauh dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Di mana A0 ini merupakan low significant bit, dan A3 ini merupakan most significant bit. Di mana A3 membawa nilai 8, A2 membawa nilai 4, A1 membawa nilai 2, dan A0 membawa nilai 1. Ketika kita memasukkan input 0, maka A3, A2, A1, dan A0 ini akan mati atau akan memberikan output 0. Ketika kita memasukkan input 1, maka yang akan menyala atau yang akan memberikan output adalah A0, di mana A0 ini membawa nilai 1. Ketika kita memasukkan nilai input 2, maka yang akan menyala atau hidup itu adalah A1, di mana A1 ini membawa nilai 2. Kemudian ketika kita memasukkan nilai 3, maka yang akan menyala adalah A1 dan A0, di mana masing-masing membawa nilai 2 dan 1. Dan ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 3. Kemudian kita masukkan input 4, yang menyala adalah A2, di mana A2 ini membawa nilai 4. Ketika kita memasukkan nilai input 5, yang menyala adalah A2 dan A0, di mana masing-masing membawa nilai 4 dan 1. Ketika kita jumlahkan, hasilnya akan 5. Selanjutnya kita masukkan input 6, yang menyala adalah A2 dan A1, di mana masing-masing membawa nilai 4 dan 2. Ketika kita jumlahkan, hasilnya 6. Ketika kita memasukkan input 7, maka yang menyala adalah A2, A1, dan A0, di mana masing-masing membawa nilai 4, 2, dan 1. Ketika kita jumlahkan, hasilnya juga 7. Kemudian ketika kita memasukkan input 8, maka yang menyala adalah A3, di mana A3 ini membawa nilai 8. Dan yang terakhir, ketika kita memasukkan input 9, maka yang menyala adalah A3 dan A0, di mana A3 dan A0 masing-masing membawa nilai 8 dan 1. Ketika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 9. Berarti tabel kebenaran ini sudah sesuai. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah desimal input ini agar menjadi BCD output? Nah, caranya dengan menggunakan fungsi keluaran sebagai berikut. Di mana A0 itu didapat dari 1 yang diorkan dengan 3, diorkan dengan 5, diorkan dengan 7, dan terakhir diorkan dengan 9. Kemudian A1 ini didapat dari fungsi keluaran 2, diorkan dengan 3, diorkan dengan 5, dan kemudian terakhir diorkan dengan 7. Kemudian A2 ini merupakan hasil dari input A4 yang diorkan dengan 5, diorkan dengan 6, dan diorkan dengan 7. Dan yang terakhir A3 kita dapat dari hasil OR 8 dan 9. Bagaimana bentuk rangkaiannya? Kita langsung saja. Yang pertama, kondisi ketika input itu 0. Ketika input itu 0, kita akan memberikan nilai 1 pada yang berlabel 0. Kemudian kita lihat 0 ini dia jalan lurus dan tidak masuk ke gerbang manapun karena 0 ini tidak akan berpengaruh kepada output. Maka dari itu outputnya tetap 0 untuk A0, A1, A2, dan A3. Itu semuanya tetap 0. Dan ini sudah sesuai dengan output yang kita targetkan, yaitu 0, 0, 0, dan 0. Ketika kondisi inputnya itu 1, maka kita memberikan nilai 1 pada yang berlabel 1. Kemudian kita OR-kan dengan 3, hasilnya yaitu 1, kita OR-kan lagi dengan 5, hasilnya kita OR-kan lagi dengan 7, dan kita OR-kan lagi dengan 9. Kemudian hasil akhirnya itu akan memberikan output 1 pada yang berlabel A0. Hal ini juga sesuai dengan output target kita, yaitu 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, kondisi ketika inputnya 2. Berarti kita berikan nilai 1 pada yang berlabel 2. Kemudian kita OR-kan dengan 3, hasilnya itu 1. Kita OR-kan lagi dengan 9, di mana 9 ini bernilai 0. Di-OR-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Di mana output 1 ini akan diberikan kepada yang berlabel A1. Ini sesuai dengan output target kita, yaitu 0, 0, 1, 0. Kemudian ketika kondisi inputnya 3, berarti kita berikan nilai 1 pada yang berlabel 3. Di sini bisa kita lihat ada percabangan. Berarti nilai 3 ini akan melewati 2 alur. Alur yang pertama dia akan di-OR-kan dengan yang 1, yaitu nilainya 0. Hasil OR-nya itu 1, kemudian di-OR-kan lagi dengan yang berlabel 5. OR-nya itu hasilnya 1, kemudian di-OR-kan lagi dengan yang berlabel 7, hasil OR-nya itu 1. Kemudian yang terakhir akan di-OR-kan lagi dengan yang
berlabel 9, di mana hasilnya itu akan 1, dan akan memberikan output 1 pada A0. Untuk alur yang kedua, kita lihat 3 ini akan diorkan dengan 2, di mana label 2 ini membawa nilai 0, ketika diorkan akan menghasilkan 1, dan yang terakhir kita orkan sekali lagi dengan yang berlabel 9, di mana berlabel 9 ini membawa nilai 0. Ketika diorkan, dia akan memberikan input pada yang berlabel A1 dengan outputnya itu 0. Ini juga sesuai dengan output target kita, yaitu 0011. Kondisi ketika inputnya 4, berarti kita berikan nilai 1 pada label 4. Di mana label 4 ini hanya berjalan pada satu alur, di mana 4 ini akan diorkan dengan hasil OR dari 6 dan 7 diorkan, kemudian diorkan lagi dengan 5, kemudian baru kita orkan dengan 4. Akan menghasilkan arus atau akan menghasilkan nilai 1 pada label A2. Ini juga sesuai dengan target kita, yaitu 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Kemudian kondisi ketika inputnya 5. Ketika inputnya 5, kita memberikan nilai 1 pada yang berlabel 5. Kita lihat di sini yang berlabel 5 akan melewati 2 percabangan. Kita lihat alur yang pertama yang ke atas. Nilai 5 ini akan diorkan dengan hasil OR dari label 3 dan 1. 3 dan 1 itu 0. Ketika diorkan akan menjadikan 0. 0 ini akan diorkan dengan berlabel 5, yaitu 1. Akan menghasilkan 1. Diorkan lagi dengan label 7 yang membawa nilai 0. Hasilnya 1. Diorkan sekali lagi dengan label 9 yang membawa nilai 0. Maka akan menghasilkan output 1 pada label A0. Kita lihat alur yang kedua. 5 ini dia akan lurus. Kemudian akan diorkan dengan hasil dari OR 6 dan 7. 6 dan 7 ini membawa nilai 0. Ketika diorkan akan menghasilkan 0. Ketika 0 ini kita orkan dengan 1 yang merupakan nilai dari 5, dia akan menghasilkan hasil 1. Kemudian sekali lagi untuk terakhir kita orkan dengan label 4 yang membawa nilai 0, maka dia akan menghasilkan output 1 untuk label A2. Ini sudah sesuai dengan output target kita, yaitu 0101. Kemudian kondisi ketika inputnya 6. Kita akan memberikan nilai 1 pada label 6. Kita lihat di sini, untuk yang berlabel 6 akan melewati 2 alur ya untuk di sini. Yang pertama, 6 ini akan diorkan dengan yang berlabel 7, di mana berlabel 7 ini membawa nilai 0. Ketika kita orkan akan mendapatkan nilai 1. Untuk nilai 1 yang pertama, dia akan diorkan dengan 5 yang membawa nilai 0. Kemudian hasilnya kita akan orkan dengan 4 yang membawa nilai 0. Dan kemudian akan menghasilkan output 1 pada label A2. Kita kembali lagi untuk alur kedua. Hasil dari OR 6 dan 7 itu merupakan 1. Di mana dia akan melewati gerbang OR yang akan diorkan dari hasil 2 dan 3 ini. 2 dan 3 hasil OR-nya itu 0. Di mana 6 dan 7 hasil OR-nya itu 1. Ketika kita OR-kan, maka akan menghasilkan output 1 pada label A1. Output ini juga sudah sesuai dengan target kita ya, 0, 1, 1, 0. Kemudian, ketika kondisi inputnya itu 7, maka kita akan memberikan nilai 1 pada label 7. Di mana untuk alur pertama ini akan bercabang menjadi 2 alur. Kemudian akan bercabang lagi, sehingga akan ada 3 alur untuk input 7 ini. Kita lihat alur yang pertama. 7 ini akan diorkan dari hasil OR 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 ketika diorkan akan menghasilkan 0. Kemudian kita orkan dengan 7 yang membawa nilai 1. Ia akan menghasilkan 1. Di mana 1 ini akan kita orkan dengan 9 yang membawa nilai 0, maka akan menghasilkan output 1 pada A0. Kita lihat alur untuk 7 yang kedua. 7 ini membawa nilai 1, kita orkan dengan 6. Di mana 6 ini akan menghasilkan 2 alur. Kita lihat alur yang pertama dulu, yang ke atas. Jika dia ke atas, maka dia akan diorkan dengan hasil 0, 2, dan 3. Di mana 2 dan 3 ini membawa nilai 0. Ketika diorkan akan 0. Hasil 0 ini akan diorkan dengan tadi yang membawa 1.
kemudian akan memberikan output 1 pada A1. Kita lihat alur yang terakhir, di mana 6 dan 7 ini ketika diorkan akan menghasilkan nilai 1. Kita orkan dengan 5, maka hasilnya akan 1. Kita orkan lagi sekali dengan label 4, membawa nilai 0, maka akan memberikan output 1 pada label A2. Ini sudah sesuai dengan output target kita, yaitu 0, 1, 1, 1. Kondisi ketika inputnya 8, berarti kita memberikan nilai 1 pada label 8. Di mana untuk nilai 8 ini hanya melewati satu alur, yaitu hanya diorkan dengan 9, di mana 9 ini membawa nilai 0. Ketika 1 diorkan dengan 0, maka akan menghasilkan 1, di mana 1 ini akan memberikan output 1 pada label A3. Ini juga sesuai dengan target output kita, yaitu 1, 0, 0, 0. Kemudian yang terakhir, ketika kita memberikan input 9, maka 9 ini akan kita berikan nilai 1. Di mana 9 akan kita orkan dengan label 8, di mana label 8 ini membawa nilai 0. Ketika 0 kita orkan dengan 1 akan menghasilkan nilai 1 yang akan kita berikan output pada A3. Kemudian kita lihat ada percabangan ke atas, di mana percabangan ke atas ini nilai 1 pada label 9 akan kita orkan dengan 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7 ini membawa nilai 0, maka saat kita orkan maka akan menghasilkan nilai 0. 9 membawa nilai 1, ketika kita orkan dengan hasil yang tadi, maka akan memberikan output berupa 1 pada label A0. Ini sesuai dengan output target kita, yaitu 0, 1, 0, 0, 1. Baiklah, sekian pembahasan implementasi rangkaian dari kelompok 1. Materi ini juga sebagai akhir dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah memberikan waktu untuk menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.